Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sedulur, kita kembali lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah, ini saya nyampein pesanan Mbah. Istilahnya request dari para subscriber kita. Iya. Ini kan mendekati semester kedua ya Mbah. Semester kedua di tahun 2024 ya Mbah ya. Ya. Jadi mereka menanyakan tentang prediksinya Mbah, prediksi nasib mereka di semester kedua tahun 2024 ini Mbah. Prediksi nasib dan keberuntungan. Ya kurang lebihnya demikian Mbah. Ya, baiklah Kang Ucup, terima kasih untuk para subscriber semua dan para penonton semua yang belum subscribe. Kami mohon untuk subscribe-nya. Pastikan subscribe dulu. Agar kita berkembang dengan baik. Kita tambah semangat ya Mbak. Tambah semangat. Iya. Terus ini Kang Ucup. Iya Mbak. Kalau bicara masalah prediksi nasib itu intinya kan cuma sekedar gambaran secara garis besar, dimana itu bisa dipakai untuk para pemirsa sebagai wawaler. Itu pun dengan catatan kalau bagi yang resonate, karena biasanya bacaan-bacaan seperti ini tidak akan mungkin resonate untuk semua, karena sifatnya general reading. Dan kebetulan buat para pemirsa yang di rumah dan Kang Ucup juga, ini memasuki bulan keempat Kang Ucup, dimana bulan keempat itu ada fenomena fenomena alam berupa gerhana matahari Kang Ucup. Oh, gerhana matahari Mbah. Nanti di tanggal 9 bulan 4 itu terjadi gerhana matahari total. Yang jelas astrologi juga mempengaruhi terhadap bagaimana kehidupan manusianya itu sendiri. Jadi salah satu yang dipakai oleh leluhur kita dulu adalah juga ilmu palintangan. Atau dalam istilah Jawa sekarang, istilah modern sekarang dinamakan astrologi. Oh, jadi fenomena alam itu berpengaruh. Jadi itu juga bisa dijadikan untuk patokan perjalanan manusianya itu ke depan, itu baik secara personal, secara keluarga, kelompok, maupun bahkan untuk hal-hal yang lebih besar secara global seperti halnya bernegara. Apalagi kalau sekarang di Indonesia lagi kondisinya hit-hitnya tentang pemilihan presiden. Itu apakah juga itu resonate dengan masalah adanya fenomena gerhana matahari total itu Kang Ucup? Mari kita kupas sedikit demi sedikit gitu. Yang jelas gerhana matahari itu yang akan terjadi nanti di tanggal 9 April Kang Ucup itu berpengaruh sekali di masalah karakter tentang pemutusan hubungan. Satu, pemutusan hubungan. Dua, penyesalan tentang masa lalu. Ketiga, tentang penghakiman. Jadi memang itu pengaruh dari gerhana matahari itu memberikan efek secara otomatis dari semesta Kang Ucup, yang berupa pemutusan hubungan atau relasi. Biasanya itu akan merefresh atau meregenerasi satu hubungan yang selama ini mungkin dari sederek sedoyo punya hubungan-hubungan yang toksik. Itu biasanya di sini alam akan menyeleksi, untuk memberikan satu kepastian atau penghakiman atau keadilan. Jadi selama ini hubungan Anda toksik, bagi yang selalu berada di posisi tertekan, juga itu hubungan itu pada akhirnya akan berakhir sendiri. Terus seperti oposisi dan pemerintah yang pada akhirnya di situ juga sing awalnya mungkin terlalu keras untuk bertabrakan, pada akhirnya juga akan rujuk. Itu juga dipengaruhi oleh astrologi juga, oleh fenomena-fenomena alam. Sementara terus di sisi lain ada penghakiman atau justice di situ. Nah, penghakiman itu penghakiman untuk apa? Penghakiman untuk setiap perbuatan dari manusianya itu sendiri atau makhluk-makhluk itu sendiri, yang pada akhirnya di situ akan mendapatkan satu pengadilan. Jadi ini bisa juga disebut dengan masa-masa pembayaran karma juga bisa. Nah, fenomena-fenomena itu berpengaruh di kehidupan manusia, di mana selama bulan April mungkin pas waktu terjadinya
pasca terjadinya gerhana itu akan berpengaruh di tingkat stres, depresi, terus kalut, kesal. Orang namanya mau terjadi perubahan kan, kalau sing perubahan dari buruk ke baik juga pasti terjadi satu ketegangan. Pastinya, Mbak. Begitu juga sebaliknya kan. Jadi buat para sedulur-sedaya, jangan heran kalau di fase-fase selama bulan mungkin memasuki bulan keempat bahkan sampai nanti mau memasuki bulan kelima, bulan Mei itu kondisi psikologis dari kebanyakan dari para sahabat semua, para penonton dan subscriber kita semua khususnya itu akan terjadi satu tekanan yang luar biasa. Itu saya kira dialami oleh sebagian banyak penduduk bumi, sebagian banyak manusia, karena itu pengaruh dari lintasan peristiwa semesta itu, Kang Ucep. Jadi, apalagi yang kemarin sebelumnya di bulan Maret itu kan terjadi gerhana bulan juga. Gerhana bulan itu juga berpengaruh. Pada waktu gerhana bulan di bulan Maret kemarin itu, jadi yang paling menonjol di sini adalah satu siklus terjadinya perang keakuan. Di situ pada akhirnya salah satu harus mengalah untuk mengakui siapa sebetulnya yang lebih berhak atau lebih pantas untuk berada di depan atau menjadi pemimpin. Seperti itu. Makanya di bulan Maret kemarin pas kontestasi Pilpres itu kan pada akhirnya diakui atau tidak diakui, kenyataannya memang perolehan suara juga ketimpangannya sangat luar biasa. Mau menerima atau tidak, kenyataannya memang rakyat sudah memilih seperti itu. Nah, itu juga terjadi di kehidupan rumah tangga. Jadi kalau bulan April itu depresi karena akan terjadi perubahan dari fase satu ke fase yang berikutnya, di bulan Maret itu sebelumnya diawali dengan proses keakuan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau hubungan rumah tangga untuk orang-orang yang sudah berjodoh itu, yang satu awalnya pengen mendominasi, tapi kenyataannya dia tidak punya kemampuan, pada akhirnya dia harus mengakui pasangan satunya yang memang layak untuk dominan ya, Mbak ya. Dominan, karena punya kemampuan dan memang punya kapabilitas. Itu. Terus nanti memasuki di bulan Mei, Kang Ucok, awal bulan Mei itu fasenya pasca gerhana matahari itu sudah berakhir, masuklah fase-fase di mana terjadinya sumber kenyamanan. Sumber kenyamanan, terus fase-fase pembelajaran, fase-fase pembimbingan, pendampingan itu sih. Jadi apa itu? Aura atau efek yang terjadi dari fenomena gerhana matahari itu seperti itu. Jadi nanti mulai bulan Mei mungkin akan banyak orang-orang yang merasa lega, plong, dan menemukan sebuah kebijaksanaan baru. Nah, ini tentunya yang Kang Ucup tanyakan bahwa bagaimana nasib dan keberuntungan para teman-teman semua kan di situ. Jadi itu. Jadi perlu saya ingatkan bahwa ini hanya sekedar prediksi yang sifatnya tidak mutlak, karena sesuatu yang mutlak hanya dimiliki oleh Sang Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disikapi secara bijak, bagi yang resonate dipergunakan sebagai pakem dalam menghadapi kehidupan, bagi yang tidak resonate abaikan, berarti bacaan ini bukan untuk Anda. Kan sebagai sekedar hiburan ya, Mbak. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan? Di kesempatan kali ini, Mbak, mohon diwedarkan prediksi nasib para sedulur kita yang punya weton akad legi, Mbah, di semester kedua ini, Mbah. Oh gitu. Iya, Mbah. Akad legi, baiklah Kang Ucap. Akad legi itu, akad itu 5, minggu itu 5, legi itu 5. Jadi gunggung genep itu 10. Untuk sedulur-sedulur minggu legi yang punya gunggung genep itu 10. Di semester kedua tahun 2024 ini sebetulnya saya melihat kecenderungannya orang-orang minggu legi itu dia mencoba menghibur diri, Kang Ucap. Jadi dia sebetulnya masih punya PR untuk fokus dan konsentrasi penuh pada tumpukan-tumpukan masalah di tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai. Gitu ya, Mbak. Tetapi para minggu legi ini banyak yang
berlagak masa bodoh. Cuek ya Mbah. Cuek, masa bodoh dan sok santai. Loh, masa bodoh itu bukan berarti ini berarti cuek yang betul-betul cuek enggak, tapi dia hanya menghibur diri saja. Ini kenapa masalah belum selesai. Oh ya, biar nggak terlalu terasa terpuruknya mungkin ya Mbak ya. Tapi itu sebetulnya tidak cukup tepat dilakukan di saat-saat ini. Karena di saat-saat ini sebetulnya untuk teman-teman akad lagi itu harus memang berfokus pada masalah-masalah itu, bagaimana mengurai satu persatu permasalahan itu sampai masalah itu tuntas. Karena setelah permasalahan itu tuntas, dia akan mendapatkan satu lembaran baru kehidupan. Dengan otomatis datangnya peluang-peluang baru. Nah, jadi para teman-teman akad lagi ini kalau mempertanyakan bagaimana nasib keberuntungan, otomatis orang mempertanyakan nasib dan keberuntungan itu kan pasti orientasinya pengen keberuntungannya apa kan? Pastinya Mbak. Nah, permasalahannya kalau saya menyarankan di sini bukan masalah keberuntungannya itu dulu, tapi bagaimana Anda bisa menciptakan keberuntungan itu. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus menyelesaikan tumpukan-tumpukan masalah sebelumnya. Kalau hari ini Anda masih punya PR, masih punya tumpukan-tumpukan masalah yang belum Anda bisa selesaikan, itu tidak akan mampu membuka yang namanya peluang-peluang baru. Seperti istilahnya kan, seperti misalnya orang punya hutang. Sebelum dia bisa menyelesaikan hutang piutangnya tadi, otomatis kalau kemampuan berhutang saja, kemampuan bayar saja tidak punya, bukan berarti dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari itu. Tetapi setelah dia berkomitmen untuk menyelesaikan hutang piutangnya dan selesai di situ, dia bisa memulai sesuatu yang baru tanpa ibaratnya ada gantungan atau apa itu tadi namanya beban juga kan seperti itu. Jadi kalau masalah-masalah Anda itu bisa tuntas selesai, saya pastikan, saya melihat sebetulnya peluang Anda untuk masalah keberuntungan dan nasib itu sebetulnya terbuka lebar. Kapan waktunya? Itu tergantung cepat dan lambatnya Anda dalam menyelesaikan masalah tadi, itu. Kemudian untuk teman-teman minggu lagi yang sedang berasmara, itu pesan saya saat ini bukan saatnya untuk bermain hati. Banyak pasangan dari Anda yang saat ini menunggu keseriusan Anda. Ini saya kira juga sinkron dengan tumpukan masalah-masalah itu. Jadi Anda belum bisa memfokuskan atau bisa memutuskan untuk mengambil satu keputusan dewasa terhadap pasangan Anda. Jadi kalau memang Anda tidak bisa memberikan satu tanggung jawab atau satu apa itu namanya komitmen yang bagus, mending tidak usah. Mending Anda mundur. Anda tunjukkan ke, apalagi kalau Anda lelaki, mending Anda gentle. Kalau memang tidak mampu atau belum siap, mending Anda mundur. Jangan sampai bermain hati, menggantungkan hati anak orang. Iya, gantungin harapan ya Mbak ya. Menggantungkan harapan. Betul. Saya kira itu Kang Utut. Oke, demikian sedulur yang punya weton akad legi atau minggu legi. Demikian pakem-pakemnya dan masalah asmara Anda. Semoga bisa bermanfaat untuk perjalanan Anda di semester kedua tahun 2024 ini. Kita akhiri dulu ya Mbak. Kami cukupkan sekian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.